Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 13 Desember 2020 adalah hari Minggu Advent ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2a dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan."
Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saksi-saksi terang. Bacaan Injil pada hari ini kembali menampilkan sosok Yohanes yang memberi kesaksian tentang terang yang datang menghalau kegelapan. Kehadiran Yohanes dan berita yang dibawanya sangat cocok di tengah situasi tak menentu yang dialami orang Israel. Mereka dilanda krisis berkepanjangan. Silih berganti mereka dijajah oleh bangsa lain. Rakyat bangsa ini hampir kehilangan harapan. Satu-satunya harapan mereka adalah kedatangan Mesias yang dijanjikan akan datang untuk menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Kehadiran Yohanes sudah sedemikian dikenal orang karena wibawa dan ajarannya. Yohanes yang penuh karisma itu pun dianggap sebagai Mesias yang akan datang. Yohanes mengoreksi kesalahan itu dengan mengatakan bahwa dia bukan Mesias, dia juga bukan Elia, yang diyakini orang Israel akan mendahului kedatangan Mesias. Dia hanyalah orang yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan yang lebih besar darinya, yaitu Tuhan. Yohanes tidak memanfaatkan peluang menjadi terkenal dan diistimewakan. Dia tetap setia pada tugasnya mewartakan harapan, yakni kedatangan Sang Terang ke dalam kegelapan dunia. Yesus datang mengakhiri zaman lama yang dikuasai kegelapan dosa dan memulai era baru, yakni era keselamatan. Sang Mesias itu akan memimpin umat Allah ke tanah terjanji, surga keselamatan. Mesias memang datang mengakhiri zaman kegelapan. Ia membuat kegelapan melenyap dan terang berkuasa. Saudaraku terkasih, berita yang dibawa Yohanes menjadi kabar gembira bahwa Tuhan yang Maha Kuasa datang menyelamatkan umatnya. Orang yang terbuka menerima Tuhan yang datang akan bersukacita dan bersorak-sorai seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya. Yang menerima Sang Terang itu akan bergirang, dipuaskan dengan susu yang menyegarkan. Ia yang datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus, anugerah terbesar yang menyelamatkan. Orang yang mencintai Dia yang datang kepadanya akan dibayar dengan kegembiraan yang besar. Orang yang beriman berhak bahagia. Saudara-saudariku terkasih, bacaan kedua menegaskan bahwa sikap orang beriman menghadapi hari kedatangan Tuhan yang tidak pasti itu adalah bersukacita dan tekun berdoa. Paulus meminta umat di Tesalonika supaya mereka tak henti-hentinya bersyukur
dan menjaga agar roh tetap bernyala, serta mengusahakan kebaikan dalam hidup. Sikap inilah yang perlu diambil umat Kristiani untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, bukan membiarkan diri dilanda ketakutan atau sebaliknya mengisi hidup dengan kenikmatan pesta pora. Yohanes tidak tergoda untuk membiarkan orang memandangnya sebagai Mesias. Dia setia pada tugasnya memberi kesaksian tentang Sang Terang. Teladan Yohanes pantas untuk diikuti. Sebagai orang Kristen, di tengah masa sulit ini, hendaknya kita memberi kesaksian tentang terang yang menyelamatkan. Janganlah kita menjadi pewarta-pewarta kabar menakutkan di tengah dunia yang berduka. Hendaklah kita juga tidak mengejar keselamatan sendiri, tetapi membantu sesama tetap memiliki harapan. Di tengah masa yang tidak pasti, nasihat Paulus menarik untuk disimak dan diikuti. Bersukacitalah senantiasa, bertekun dalam doa, dan bersyukur. Ini adalah salah satu bentuk kesaksian kita terhadap dunia bahwa orang yang beriman tetap optimis dan bahagia dalam kesulitan. Inilah terang yang harus kita biarkan bercahaya agar kegelapan menjadi ketakutan atau kecemasan terhalaukan. Membiarkan diri dikuasai duka dan ketakutan membuat kita tidak peka pada kehadiran Tuhan, bahkan mengabaikan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan, Sang Terang itu, datang dalam hidup kita, menghalau kegelapan dosa dan ketakutan. Tetap berharap pada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, bertekun dalam doa dan syukur, serta bersukacitalah senantiasa. Bahagia adalah ciri khas orang beriman. Semoga demikian. Amin.